Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurul Husna, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Bidang studi Pendidikan Biologi. Unit kerja di SMAN 30 Kabupaten Tangerang. LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor NIM 24012060085. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Sebelum kita belajar, silahkan untuk ketua kelasnya siapa? Oke, Zaidan. Silakan Zaidan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, kebaikan, membaca doa terlebih dahulu, membaca doa yang nanti dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absensikan dulu untuk pertemuan kita hari ini ya. Ahmad Zaidan, Andika Abdul Qadir Jailani, Andika Permana, Ani, Bagus Maulana, Bilal, Dafa Amrullah, Belita. Pertemuan kali ini seperti di minggu lalu saya sudah sampaikan sama kalian bahwasannya kalian sudah baca ya materi yang sudah saya sampaikan ke kalian di kelas minggu lalu. Sudah baca belum? Oke, udah semangat belum untuk belajarnya? Semangat ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mengenai perubahan lingkungan, saya akan kasih game kecil buat kalian. Oke, saya punya beng-beng ya. Kita akan ice breaking ya. Kalau saya bilang sakit, maka kalian pegang perut kalian. Coba pegang perut kalian. Sakit ya. Kalau saya bilang sikut, berarti pegang sikut kalian. Mas, sikut kalian. Ini ya. Kemudian kalau saya bilang sikat, maka kalian ambil coklatnya. Ya di pagi hari ini supaya kalian semangat belajarnya. Ya, tidak ngantuk ya. Oke, saya bagi satu kelompok dua beng-beng. Di tengah-tengah ya. Taruh di tengah. Ini juga sama. Taruh di tengah. Instruksinya sudah cukup? Ngerti ya? Tengah. Oke, sudah bisa dimulai? Sudah? Oke, kita mulai ya. Jadi ingat ya, kalau bilang sakit, pegang perut. Kalau sikut, pegang sikut kalian. Kalau saya bilang sikat, kalian rebutan ambil coklatnya. Kalau yang mendapatkan coklatnya, boleh diambil coklatnya buat kalian. Ya, oke, kita mulai. Sikut. Sakit, sikut, sikut, sikat. Siap ya untuk belajar hari ini. Kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Ya, apa sih yang terbesit sama kalian ketika kalian mendengar kalimat perubahan lingkungan? Ada yang bisa jelaskan? Oke, apa? Perubahan lingkungan adalah transformasi pada komponen-komponen lingkungan serta udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati baik disebabkan oleh faktor alami maupun manusia.
Oke, ya karena adanya transformasi dari lingkungan ya yang menyebabkan perubahan lingkungan. Oke, sebelum kita memahami lebih lanjut, kita akan menyimak video terlebih dahulu ya mengenai perubahan lingkungan. Silahkan disimak untuk videonya. Masalah lingkungan hidup sendiri bisa dihindari karena faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang diperhatikan. Satu, masalah pencemaran sungai. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 data. Sudah disimak, tahu ya gimana beberapa jenis dari pencemaran lingkungan. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian tentang perubahan lingkungan. Jadi adanya transformasi dari lingkungan. Seperti tadi apa jenis pencemaran lingkungan? Ada udara, ada tanah, dan juga air ya. Dan juga keanekaragaman hayati baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia. Kalau yang disebabkan oleh alam, ada yang tahu nggak kira-kira contohnya apa? Oleh alam? Apa? Contoh dari alam? Gempa bumi ya, longsor, gempa bumi, apalagi kayak tsunami ya. Salah satu untuk alami. Kalau faktor manusia, ada yang tahu? Banjir ya, atau kalian suka buang sampah gitu. Jadi juga salah satu faktor aktivitas dari manusia. Baik, kemudian apakah kalian pernah nggak sih melihat hal serupa yang tadi di video tadi saya tayangkan itu ada, atau kalian pernah menemukan di sekeliling kalian? Apa salah satunya? Sampah ya, yang memang dibuang sembarangan ya. Apa ada lagi? Ya, terobong asap pabrik karena kita kebetulan daerah industri ya. Ada lagi? Banjir ya. Baik, kemudian saya juga akan menayangkan sekali lagi video mengenai lingkungan. Oke, baik, silahkan disimak. Kalian hari ini sama dengan lingkungan kalian di waktu kecil? Atau teman-teman pernah mendengar cerita orang tua mengenai kondisi lingkungan dahulu? Apakah teman-teman merasakan adanya perubahan lingkungan? Nah, tahu nggak sih fenomena yang kayak gini? Kira-kira apa sih perubahan lingkungan itu? Perubahan lingkungan adalah terjadinya keseimbangan lingkungan di kalangan faktor alam dan faktor manusia. Dalam perubahan lingkungan alam seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hingga pencemaran suara. Sekarang, kalau teman-teman lihat fenomena ini, apa yang masih mungkin dilihat teman-teman? Kira-kira teman-teman tahu tidak apa penyebab terjadinya fenomena tersebut? Adanya curah hujan tinggi, kondisi air sungai meluap, perubahan iklim, kondisi topografi, pemanasan global, hingga perilaku nakal manusia seperti membuang sampah di sungai. Kemudian di sini saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, di mana pertama kalian memahami konsep dari perubahan lingkungan, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab perubahan lingkungan dari faktor alam. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dampak yang akan terjadi dari perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia.
Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengembangkan solusi untuk mencegah terjadinya perubahan lingkungan yang lebih lanjut. Kemudian peserta didik dapat menyampaikan hasil tulisannya secara efektif dan juga menarik. Kita nanti akan melakukan diskusi. Saya akan memberikan pemahaman sedikit mengenai materi kita kali ini, di mana lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang mencakup semua makhluk hidup seperti manusia, hewan maupun tumbuhan. Ya, dan benda mati seperti tanah, air, udara yang berinteraksi dalam suatu ekosistem lingkungan tersendiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, baik secara alami maupun melalui aktivitas manusia. Ya, kalian itu sendiri. Di sini ada beberapa komponen utama dari lingkungan, diantaranya ada udara, ada air, tanah, juga flora dan juga fauna. Nah, ini adalah pengertian dari pencemaran. Dikatakan pencemaran apabila masuknya atau dimasukkannya semua benda atau komponen lainnya oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan turun sampai tidak berfungsi dengan baik. Salah satu contohnya ya, kalau kalian buang sampah menumpuk banyak, akhirnya tanah banyaknya plastik dan beberapa barang anorganik sehingga tanah tidak berfungsi dengan baik. Ya, harusnya subur bisa ditanami tanaman hingga tidak bisa ditanami ya, karena banyaknya sampah plastik dan lain sebagainya. Misalnya contoh lainnya, kalian buang sampah ke sungai, harusnya ikan bisa berkembang di situ ya, berkembang hidup, akhirnya mati karena banyaknya sampah atau pembuangan limbah pabrik ya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, tadi disebutkan juga ada beberapa macam lingkungan, pencemaran lingkungan. Ada yang bisa menyebutkan apa aja pencemaran lingkungan? Ada pencemaran lingkungan apa? Tanah, ada udara, ada air, dan juga saat ini ada tambahan yaitu suara ya, karena kan makin berkembangnya zaman maka suara juga termasuk dalam pencemaran. Kita membagi 3 kelompok. Nah, ini adalah lembar dari LKPD-nya. Kalian dikerjakan secara berkelompok, waktunya 20 menit. Kalian boleh mencari sumber referensi dari buku paket sekolah, boleh dari internet maupun dari artikel lain yang memang berkaitan dengan materi atau topik kelompok kalian. Ya, oke. Di sini saya membagi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu pencemaran air dan suara. Kelompok 2 yaitu pencemaran tanah, dan kelompok 3 pencemaran udara. Silahkan kalian dikerjakan secara berkelompok, diskusi. Nanti setelah waktu 20 menit kalian akan diminta perwakilan kelompoknya untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kalian ya. Oke, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Boleh membuka sumber belajar lain, baik buku, googling mungkin, atau buka yang memang berkenaan dengan materinya. Silahkan dikerjakan. Ini boleh dikerjakan bareng-bareng sama temannya. Tapi kalau ada kesulitan boleh nanti ya tanya sama ibu. Nanti sembari didiskusikan nanti siapa yang maju ke depan ya. Yuk. Siapa yang mencatat itu? Oh.
Sudah dicatat. Nanti sambil disiapin nanti ya untuk kelompok yang presentasi siap. Silakan didiskusiin sama temannya. Kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan presentasi hasil diskusi dengan kelompoknya. Silakan kelompok pertama. Boleh dibawa untuk lembar kerjanya. Tolong diperhatikan presentasi dari kelompok pertama ya. Silakan disimak, jika ada pertanyaan nanti kelompok 1 akan membuka sesi pertanyaan ya. Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama yang terhormat Ibu Lilis Nurulhusna sebagai guru pembimbing mata pelajaran biologi dan teman-teman yang aku sayangi dan aku banggakan. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami perkenalkan diri. Karena guys, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, jangan lupa disayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Janitra Bella Widodo sebagai moderator di presentasi kali ini, dan Saya Nuruska sebagai pembaca materi pertama, dan saya Lisa Luciana membaca materi kedua. Saya mengganggu pembelajaran pembaca. Saya Ivan sebagai pembaca keempat. Oke. Untuk presentasi kali ini, kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air dan suara. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rizka. Silakan Rizka. Pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan dan berubahnya aturan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Nah, jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada 4 loh. Kira-kira apa aja ya? Untuk materi ini akan disampaikan oleh Lala. Dipersilakan untuk Lala. Perlu kita ketahui kalau pencemaran itu ada 4 macam. Yang pertama, pencemaran air yang disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang masuk ke sumber air seperti sungai. Contohnya pembuangan limbah pabrik ke sungai. Yang kedua, pencemaran udara, contohnya pembuangan asap pabrik. Yang ketiga, pencemaran tanah, contohnya membuang limbah tanah sembarangan. Yang keempat, pencemaran suara, contohnya bising knalpot kendaraan bermotor. Nah itu guys, macam-macam dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya kami akan membahas tentang faktor penyebab dari pencemaran lingkungan, pencemaran air dan pencemaran suara yang akan disampaikan oleh Adika. Secara garis besar ada 3 penyebab pencemaran air, yaitu 1. Limbah industri. Biasanya limbah ini didapatkan dari pabrik kertas yang dapat menyebabkan aliran sungai tidak lancar. 2. Limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga, ya asalnya pasti dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, dan puing beban pembangunan. 3. Limbah pertanian. Jangan kalian pikir pertanian itu enggak menyumbang limbah. Sektor ini ada faktor penyebab limbah, yaitu pengguna pupuk dan bahan kimia. Polusi suara atau pencemaran suara adalah salah satu dari pencemaran fisik. Polusi suara terjadi akibat aktivitas manusia seperti pertambangan, mesin industri, kendaraan bermotor, pesawat terbang, konser musik, dan
bom saat perang. Nah, itu faktor penyebab dari pencemaran air dan pencemaran suara. Nah, pertama itu dari pencemaran air ada satu, merusak ekosistem yang ada di air. Yang kedua, mengganggu kesehatan manusia. Dan yang ketiga, penurunan kualitas air bersih. Sedangkan dampak dari pencemaran suara yaitu satu, gangguan dalam pendengaran. Dua, menimbulkan stres. Tiga, mengganggu komunikasi dan konsentrasi. Selanjutnya, kalian tahu nggak? Itu merupakan gambar dari pencemaran apa? Air ya. Ya, itu merupakan gambar dari pencemaran air dan pencemaran suara. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ivan. Ayo Van, nomor 4. Oke, gambar ini termasuk ke dalam pencemaran air. Nah guys, tadi kan sudah dijelaskan bahwa pencemaran air itu merupakan masuknya zat komponen lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun dan tidak dapat digunakan sesuai fungsinya. Oke, baik. Buka sesi pertanyaan. Belajar presentasi dari kita. Selanjutnya lama-lama buka sesi tanya jawab dengan sesi curhat. Jadi, silakan yang mau bertanya. Oke, silakan yang mau bertanya, tentunya berkenaan dengan pencemaran udara dan juga yang suara air dan juga suara. Oke, silakan ada yang bertanya. Oke, silakan Dava. Silakan melaporkan diri dan dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Amrullah dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menanggulangi pencemaran air? Oke, silakan. Terima kasih Dava. Oke, pertanyaan dari kelompok 2 dari Dava untuk kelompok 1, bagaimana cara menanggulangi untuk pencemaran air, begitu ya? Gimana kelompok 1, mau langsung dijawab atau mau? Oke, silakan. Terima kasih yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Oke, silakan. Apa ini? Oke, tutup. Oke, siapa yang mau menjawab? Oke, saya dengarkan dulu jawaban dari kelompok 1. Silakan. Izin menjawab dari kelompok 2, dapat. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menanggulangi pencemaran air. Ya. Jawabannya pembuatan kolzam stabilasi IPAL, instalasi pengolahan air limbah, pengelolaan ekstrakta. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah paham? Oke. Oke, ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Oke, baik. Kalau begitu, silakan menutup presentasi untuk kelompok pertama. Oke. Itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok pertama. Alhamdulillah ya, kalian hebat-hebat. Jadi bisa melakukan diskusi dan juga presentasi untuk materi pencemaran lingkungan atau perubahan lingkungan. Oke, kita flashback ya. Tadi ada beberapa presentasi. Kita simak di sini ada. Oke, ini merupakan macam-macam dari pencemaran lingkungan. Ya, kayak kita akan sebentar.
Nah, ini adalah merupakan macam-macam dari pencemaran lingkungan yang tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok ya. Baik itu pencemaran air, suara, udara dan juga tanah. Mohon maaf, gambarnya ketuker ya antara air dan juga udara. Nah, di mana tadi oleh kelompok pertama ya air, oleh kelompok pertama yaitu tentang pencemaran air. Pencemaran air ini adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu hingga tidak dapat berfungsi lagi. Nah, di sini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau langsung, contohnya adalah saluran air, selokan yang memang langsung masuk ke dalam air. Kemudian yang tidak langsung, ini adalah contohnya tentang penggunaan deterjen, kemudian tinja, tembaga gitu ya. Ini dan beberapa sumber penyebab terjadinya pencemaran air. Materi hari ini bagaimana? Sudah cukup baik? Bisa ya disikapi nanti. Oke. Kemudian di sini ada Google Form sudah saya kirimkan di grup kelas. Silahkan dibuka HP-nya. Teman saya sudah dibuka. Silahkan diklik link tersebut. Kemudian isi nama kelas. Kemudian kalian sebutkan 3 hal yang kalian dapatkan dari materi perubahan lingkungan ini. Tadi kita sudah belajar mengenai polusi tentang pencemaran tanah, udara, air, suara. Nah, apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Baik, sebelum kita menutup, ada nggak yang mau membacakan 3 hal yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau bisa menjelaskan? Oke, silakan Tajam. Ayo berdiri. Tajam. Dan atas materi tadi adalah satu pemahaman tentang faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan, dua perubahan tentang penyebab perubahan lingkungan terhadap ekosistem. Yang ketiga, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu segala perubahan kondisi lingkungan baik secara alami maupun oleh adanya aktivitas manusia. Nah, ini terjadi karena adanya perubahan yang memang dapat berdampak luas pada ekosistem, keseimbangan alam dan kehidupan makhluk hidup. Untuk itu, karena kalian tadi sudah belajar ya tentang pencemaran, maka kalian tahu dong mana hal baik, mana hal yang tidak baik harus dilakukan. Iya, udah tahu ya. Salah satunya tidak boleh buang sampah, baik itu ke tanah maupun ke sungai. Berarti kalau mau buang sampah, baiknya kemana? Tempat sampah. Lebih baiknya lagi kalau kalian bisa memilah antara sampah organik dan juga anorganik ya, sehingga bisa dikelola dengan baik ya. Baik, kemudian di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai pemanasan global. Pemanasan global ini adalah ada hubungannya atau kaitannya dengan materi kita hari ini, terutama pencemaran udara ya. Nanti kita atau hal lain nanti kita akan bahas bersama. Untuk itu kalian saya minta untuk mencari artikel atau sumber belajar lain berkenaan dengan pemanasan global, sehingga pada saat nanti ibu di kelas menjelaskan kalian sudah tahu ya gambaran mengenai pemanasan global itu seperti apa. Begitu, sudah paham? Oke, baik. Kita tutup untuk pertemuan kita hari ini. Kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bisa belajar pada hari ini dengan baik dan efektif. Terima kasih ya semuanya. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terus